Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenul Ilham, NIM 621111042, kelas PJKR 1C. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi saya mengenai perkembangan peserta didik. Pembahasan yang pertama mengenai perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan dapat kita katakan ialah serangkaian perubahan individu yang berlangsung secara teratur maupun terarah, yang bersifat tetap menuju ke tingkat kedewasaan ataupun pematangan. Tidak dapat diukur tetapi dapat diamati. Kemudian pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu perubahan individu yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam ukuran dan struktur. Perubahan melaju sampai pada suatu titik optimum, kemudian menurun menuju pada keruntuhan. Pembahasan kedua mengenai perkembangan sebagai proses holistik. Apa sih perkembangan sebagai proses holistik itu? Jadi perkembangan sebagai proses holistik artinya perkembangan itu terjadi tidak hanya terdapat pada aspek tertentu saja, tetapi melibatkan keseluruhan aspek yang saling terjalin satu sama lain. Perkembangan individu dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu pertama proses biologis, yaitu mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, pertumbuhan otot, dan juga struktur tulang dan sebagainya. Yang kedua, proses kognitif, melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola pikir, kemahiran bahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Yang ketiga, proses psikososial, melibatkan perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu serta cara yang bersangkutan dengan orang lain. Dari ketiga aspek ini memiliki kaitan yang cukup erat. Mengapa demikian? Saya akan menjelaskan dengan memberikan sebuah contoh. Misalnya nih, anak yang mengalami kelainan dalam organ suara dapat mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan juga dapat mengalami keterlambatan perkembangan psikososial. Dari contoh tersebut, itu sudah dapat kita tangkap bahwa perkembangan individu dapat dikelompokkan ke 3 domain itu memiliki cakupan yang lumayan erat. Karena adanya ketergangguan pada si anak mengenai organ suaranya, otomatis dia akan ketinggalan ataupun memiliki keterlambatan dalam perkembangan psikososialnya. Maaf cakap, dia lebih susah berinteraksi ataupun berkomunikasi terhadap orang lain ataupun orang-orang sekitarnya, yang mengakibatkan dia mengalami ketertinggalan ataupun keterlambatan perkembangan psikososial. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya mengenai pembagian tahap-tahap perkembangan pada manusia. Pada umumnya, para ahli membagi tahap-tahap perkembangan manusia sebagai berikut. Mulai dari masa pralahir, masa bayi yang mencakup 0 hingga 2 tahun. Kemudian masa kanak-kanak mulai dari 3 tahun hingga 5 tahun. Pada masa ini seorang anak itu sangat suka memberikan pertanyaan kepada orang-orang sekitarnya yang ia anggap dia kenali. Jadi pada usia anak dari 3 hingga 5 tahun ini, dia memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sangat beragam dan juga dia akan melakukan hal-hal yang sangat beragam juga. Jadi diharapkan kepada orang tua dan juga dianjurkan ketika seorang anak memiliki pertanyaan atau menanyakan sesuatu, maka diresponlah dengan respon yang positif. Karena pada usia itu dapat mempengaruhi kecerdasan otak dari si anak. Kemudian masa sekolah. Masa sekolah mencakup umur dari 6 hingga 12 tahun. Kemudian masa remaja mulai dari 13 hingga 24 tahun. Di masa remaja ini memiliki 3 fase. Yang fase pertama itu masa awal remaja, mulai 13 hingga 15 tahun. Yang kedua pada fase kedua
masa remaja 16 hingga 20 tahun, dan yang ketiga masa akhir remaja 21 hingga 24 tahun. Berarti saya sekarang ini mengalami masa remaja. Masa remaja mulai dari 16 hingga 20 tahun karena umur saya 19 tahun. Kemudian masuk kepada masa dewasa mulai 25 hingga 60 tahun. Ini pada masa dewasa juga memiliki 3 fase. Yang pertama masa awal dewasa 25 hingga 30 tahun. Yang kedua masa dewasa 31 hingga 45 tahun. Dan yang ketiga masa akhir dewasa mulai 46 hingga 60 tahun. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.